warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah semuanya itu sehat selalu ya. Coba nanti sebelum pelajaran, tolong ketua kelasnya dipimpin doa dulu ya. Ya Yudi, tolong dipimpin Yudi. Oke, Pak. Ya. Mari teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Yudi. Jadi sebelum melakukan kegiatan kita harus berdoa dulu. Agar apa? Agar kita dalam segala kegiatan itu diberi kemudahan ya. Oke, sebelumnya saya absensi dulu ya. Kira-kira ada yang nggak masuk nggak ini? Semua masuk. Hadir semua, Pak. Hadir, Pak. Masuk, Pak. Hadir. Sehat selalu kan? Sehat. Saya ingatkan juga tetap menjaga protokol kesehatan karena di masa-masa yang seperti ini tuh banyak pandemi. Di masa pandemi ini virus itu banyak terjadi di mana-mana. Kita tetap menerapkan yang namanya 3M, menjaga jarak, terus memakai masker dan juga mencuci. Oke, selanjutnya kita menyanyi dulu untuk lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ini nanti diiringi musik, kalian mengikuti seperti musik ya. Bentar saya share dulu. Oke. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah ya. Oke, kita ikuti sesuai dengan lagu. Oke. Bareng-bareng kita nyanyi. Yang semangat udah sarapan. Oke. Terus, yuk, Garuda Patriot proklamasi yang berkorban untukmu, dasar negara rakyat mempertahankan dosa ayo maju, ayo maju. Garuda Pancasila, Patriot proklamasi yang berkorban untukmu, Pancasila rakyat adil maju. Budi ngajar. Oke, sudah gimana? Pokoknya semangat ya. Hari ini semangat. Sebelumnya kita akan belajar juga tentang hewan. Saya punya gambar ini. Ini kira-kira apa ya? Dongeng, Pak. Dongeng, Pak. Kelihatan nggak? Dongeng si kancil. Dongeng sang kancil. Dongeng sang kancil. Kira-kira ini apa? Termasuk buku apa kira-kira ini? Dongeng, Pak. Buku cerita. Buku dongeng, Pak. Cerita. Pabel. Masuk kategori non fiksi, pinter. Terus yang Gambarnya bagus, Pak. Gambarnya bagus. Oh, sip, bagus. Kalian sudah baca apa belum? belum, Pak. Belum, Pak. Tadi malam ketiduran. Terus kalau ini kira-kira apa ya?
Buku tentang Itu apa? Sejarah, Pak. buku sejarah Itu sawah itu Pak, sama sawah. buku Cara menanam Berarti ini termasuk buku non fiksi, Pak. fiksi, Pak. kan di dalam Iya, nanti. buku di dalam buku kan ini pasti ada yang namanya apa ini? Tulisan, ini? Pak. Tulisan. Itu dibaca apa biasanya? Tulisan disebut apa? Teks. Teks. Teks Nah, yang berisi informasi, Pak. teks. Untuk kali ini kita akan belajar tentang teks non fiksi ya. Jadi kita materi hari ini yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Ya, itu nanti dengan literasi digital, nanti secara jimit ini, nanti kamu dapat menganalisis pokok pikiran dari teks bacaan non-fiksi dengan benar. Untuk yang kedua, dengan literasi secara digital ini, kalian juga bisa membuat teks non-fiksi dengan kalimat sendiri. Terus kemudian nanti dengan diskusinya secara WA pun nanti saya buatkan. Itu kalian dapat memisahkan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Terus dengan diskusi online juga, ini kalian bisa membuat bagian sederhana tentang hewan dan jenis makanannya. Terus nanti juga ada video menyanyi. Dengan video itu setelah kalian mengamati juga melihat, nanti kalian bisa membandingkan lagu bertangga nada mayor dan minor, dan juga nanti kalian dapat menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor. Oke, kita lanjut untuk pelajaran berikut. Pelajaran selanjutnya, saya coba share screen. Ini ada PowerPoint ini. Sebentar, saya Oke, sudah terlihat? Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti kita belajar tentang tema 5, subtema 1 pembelajaran. Ini sudah saya tunjukkan. Nah, ini tadi adalah apa yang ini? Nah, cerita dongeng termasuk cerita buku apa tadi? Tabel atau termasuk kategori cerita non fiksi. Nah, terus yang ini berarti termasuk cerita non Fiksi. Di dalamnya kan ada teks. Nah, sekarang teks coba mungkin ada yang tahu kira-kira teks fiksi itu bagaimana toh? Teks Ada yang tahu? Non fiksi. Maaf, non fiksi kira-kira teks non fiksi itu kira-kira ada yang tahu apa tuh artinya teks non fiksi itu? Teks yang ceritanya tidak nyata, Pak. Non fiksi. Kita yang nyata Pak. Oke, berarti kalau teks non fiksi berdasarkan cerita atau berdasarkan kenyataan. Coba sekarang ini. Ini. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Itu biasanya itu ditemukan dalam surat kabar atau majalah. Nah, di sini nanti kita akan membahas pokok pikiran, mencari pokok pikiran, inti dari permasalahan dari suatu teks dalam teks non-fiksi. Sekarang saya punya bacaan, misalnya ini. Menentukan pokok pikiran dari sebuah teks. Nah, saya bacakan. Nanti coba, ini kita masih belajar. Nanti coba salah enggak apa-apa. Yang penting belajar, enggak usah takut. Nah, sekarang ini pada suatu ekosistem terdapat beberapa populasi hewan yang saling hidup berkelompok. Hewan-hewan tersebut hidup saling berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya untuk membentuk suatu rantai makanan. Populasi hewan tersebut dapat dibedakan berdasarkan jenis makanannya. Populasi monyet dan babi merupakan sekumpulan individu
yang memakan segala jenis makanan, baik hewan, tumbuhan, dan lainnya. Kira-kira sebelum ke pokok pikiran, ada yang tahu nggak kalimat utamanya? Angkat tangan. Ayo siapa? Kalimat Saya utamanya? Pak, saya Pak. Pada Saya satu Pak, saya kesempatan. Pak. Ya, Bella. Ayo, Ella. Ayo coba Ella. Kalimat utamanya pada suatu ekosistem terdapat beberapa populasi hewan yang saling hidup berkelompok, Pak. Yang lainnya mungkin sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Udah kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini tadi adalah teks yang tadi. Berarti untuk kalimat utamanya yaitu pada suatu ekosistem terdapat beberapa populasi hewan yang saling hidup berkelompok. Nah, di dalam kalimat utama ini itu kan pasti ada pokok pikiran. Jadi pokok pikirannya inti dari kalimat ini. Nah, jadi pokok pikirannya berarti bisa kita singkat. Populasi hewan hidup dengan berkelompok. Terus kemudian untuk informasinya bisa kita lihat di ini yang tidak termasuk kalimat utama atau bisa dikatakan dengan kalimat penjelas. Populasi hewan dalam sebuah ekosistem hidup saling berkelompok. Hal ini didasarkan pada jenis makannya. Banyak sekali ini ya. Kira-kira sudah paham atau belum? Paham, Ada yang Pak. ditanyakan? Belum ada, Pak. Oh, belum. Oke. Kalau belum ditanyakan, sekarang kita lanjut. Nah, ini sekarang saya sekarang saya tanya. Bentar, saya tutup dulu. Nah, sekarang saya tanya. Rabiani punya binatang peliharaan? Punya, Pak. Binatang peliharaannya apa? Ada ayam, ada kucing, ada burung. Berarti suka memelihara. Kira-kira ayam itu makanannya apa? Makanannya biji-bijian, Pak. Biji-bijian. Terus yang kucing? Kalau kucing nasi, Pak. Nasi. Wah, kok sama dengan manusia? Aduh. Sama ikannya, Pak. Lah iya. Wah. Kucingnya juga Kalah saling manusia. bikin ya nanti ya kalau makan ya. Aduh. Oke, coba sekarang Yulida. Yulida Pak. punya dengan peliharaan? Iya, Pak. Ada, Pak. Punya apa kira-kira? Ada kucing, ada ayam, ada anjing. Wah, kira-kira yang tadi beda yaitu anjing. Kira-kira mananya apa? Nasi juga pas sama ikannya. Nasi. Nasi ya, iya, Pak. Nah, nanti nasi semua nasinya Pilida habis makan itu nah ya. Iya, Oke, tadi sudah saya tanya tentang jenis-jenis hewan atau hewan peliharaannya, ada makanannya. Sekarang saya coba tampilkan untuk videonya. Coba kalian amati. Nanti setelah diamati, nanti yang belum paham bisa ditanyakan sebelum saya bagikan LKPD. Ya, berikutnya. Jadi penggolongan Oke, sudah? berdasarkan jenis makanan. Belum kelihatan, Bapak. Belum kelihatan ya? Oh, sudah. Sudah ada. Nah, Muter-muter. coba diperhatikan. Tentang penggolongan berdasarkan jenis Dengar ya. Bagus sekali. Bagus. Mari kita lihat berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi tiga. Yang pertama herbivora, kedua adalah karnivora, dan yang ketiga adalah Mungkin sambil dicatat nggak apa-apa. Nanti kalau belum paham bisa ditanya. Yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang makan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa
saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Semua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Jadi hewan ini adalah hewan yang akan makan daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging atau segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, bagaimana? Sudah lihat? Sudah, Pak. Ya, sudah lihat ya, itu tayangan videonya. Jadi saya ulangi tadi berdasarkan makanannya. Itu ada 3 jenis, 1 pemakan, Tumbuhan, herbivora, Herbivora apa? Daging. daging disebut, Terus karnivora, yang ketiga pemakan, daging dan buah disebut. Contoh-contohnya sudah tahu ya. Tadi sudah saya tanya Guru tadi sudah tahu. Ya, sekarang saya beri lembar kerja. Nanti secara kelompok itu saya sudah membuatkan grup lewat di WA ya. Itu nanti kelompok 1 ada Ella, Farida, Vivi, Yudi, dan Wayan. Kelompok 2 nanti ada Violida, Ria, Sukawati, dan Rabiani. Itu nanti sudah saya buatkan grup di WA. Silakan kalian berdiskusi lewat grupnya. Nah, nanti ada di situ saya memantau kalian ya. Itu saya share nanti untuk LKPD-nya lewat grup WA. Nah, sebelumnya ini saya ada nomor untuk LKPD-nya nanti ya. Ada nomor 1, nomor 2. Sekarang coba nanti tiap kelompok itu ditentukan bagiannya siapa. Yang kelompok 1, Ella, Farida, Vivi, Yudi, Wayan, kira-kira siapa nanti yang jadi ketua kelompok? Ella aja, Pak. Ella aja, Pak. Nanti Ya. jadi ketua. 1 aja. Enggak apa-apa. Bapak yang menentukan, Pak, biar enggak berebut. Udah. Yang cowok udah untuk kelompok 1 Yudi nanti ya. Kalau untuk presentasi dibahas nanti. Ya. Terus untuk yang ketua kelompok 2 Rabiani ya. Nah, coba untuk Yudi kan pilih nomor 1 atau 2. Saya nomor 1 saja, Pak. 1, oke, karena dengan kelompoknya. Berarti Rabiani nomor ya, oke. Untuk LKPD sudah saya kirim ke grup WA, silakan berdiskusi melalui grupnya masing-masing. Saya coba nanti waktunya berapa? 5 menit cukup ya? Karena menyebutkan tugasnya kalian hanya menyebutkan atau mengidentifikasi hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian itu disebut dengan apa? Silakan berdiskusi melalui grup WA. Beri waktu 5 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, nanti kalau sudah dipresentasikan. Walaupun itu tugas 1 semua tetap menulis ya, menulis sendiri-sendiri. Sudah 5 menit, Pak. Nah, gimana? Sudah selesai? Coba saya pengen dengar untuk yang kelompok 1 perwakilannya siapa? Cukup dibaca saja ya. Karena pakai HP toh, ini nggak apa-apa. Wes, coba dibaca aja
Nanti hasilnya dikirim ke WA saya ya. Coba salah satu untuk kelompok 1, nanti kelompok 2 menanggapi mungkin kurang benar atau benar, nah, nanti ditanggapi. Kelompok 1 siapa? Pak. Ya, Ella. Ayo Ella, yang nomor 1 Ella. 1. Nama hewan sapi. Sapi. Jenis makanan kelompok hewan herbivora. Oke. 2. Harimau, makanannya daging, kelompok karnivora. Ikan piranha, daging, kelompok karnivora. Buaya, makanannya daging, kelompok karnivora. Kelinci, makanannya wortel, kelompoknya herbivora. Tikus, makanannya daging dan tumbuhan, kelompok omnivora. Burung elang, makanannya daging, kelompok karnivora, Pak. Oke, pinter. Mungkin dari kelompok yang lain, kelompok 2 bisa menanggapi. Gimana Farida? Sudah benar? Benar, Pak. Iya, Pak. Benar. Benar, oke. Rabiani? Betul, Pak. Benar, Pak. Benar. Oh, kalau kelompok situ ya benar, wong sana 1. Udah, sekarang kalau sudah benar, coba kelompok kedua A1 dipresentasikan. Yang kelompok 1 melihat mendengar dan kemudian menanggapi. Baik, Pak. Saya mewakili kelompok 2 mau maju. presentasi hasil kerja kelompok, Pak. Ya. Yang pertama hewannya itu kambing. Jenis makanannya tumbuhan, rerumputan. Kelompok hewannya disebut nama herbivora. Kemudian kerbau, makanannya tumbuhan, kelompok hewannya herbivora. Ayam, pemakan tumbuhan dan daging, Pak, masuk pada kelas omnivora. Yang keempat ada singa, makanannya daging, masuk pada kelas karnivora. Kemudian ular, pemakan daging, kelompok hewan karnivora. Seterusnya ada ikan paus, itu pemakan daging, disebut hewan karnivora. Yang terakhir burung pipit, Pak, pemakan tumbuhan atau biji-bijian, disebut hewan herbivora. Hanya itu, Pak, hasil diskusi kami. Coba kelompok 2, tadi kan sudah mendengar, kira-kira benar atau enggak? Kelompok 1, kelompok 2 kan sudah masuk. Benar? Betul, Pak. Benar. Oke, berarti kalian sudah paham, kalian sudah paham materi ini. Nah, kira-kira terus kemudian kalian pernah nggak melihat hewan-hewan tubuhnya? Misalnya bukan banyak ngakak ya, hewan-hewan macam-macam hewan pernah melihat? Pernah, Pak. Di mana? Macam-macam pun binatang, Pak. Biasanya jauh nggak? Tempatnya jauh nggak? Jauh, Pak. Bahaya, Pak. Nah, kalau jauh itu di belakang sekolah itu kan ada apa itu? Ada hewan-hewan cuma sedikit. Nah, itu kalian bisa pergi ke sana sendiri, bisa mengendarai sepeda. Nah, bisa mengendarai sepeda. Mungkin kalau ada apa itu? Ada urat, biasanya kita harus membunyikan apa itu kalau sepeda itu? Bunyikan Bel, bel, Pak. Pak. Bel itu bunyinya bagaimana? Kring, 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 Pak. Nah, berarti kalian tahu lagu kring-kringnya sepeda? Itu pasti kecil. Tahu. Tahu. Yuk coba itu kring-kring lagunya gimana? Satu kali aja kita nyanyi. 1, 2, 3. Kring, 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 kring. Oke, pintar. Tepuk tangan semua dulu. Nah, itu nanti kita coba untuk apa? Untuk teksnya kita coba diganti di aransemen. Saya punya ini bentar. Nah, bentar. Ini ada videonya. Ini sama. Ini kita ganti ke. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kita ganti coba lagu. Nih, saya punya ini. Yuk, mungkin yuk. 1, 2, 3. Mau
suara sapi ada di Itu berarti sekarang saya tanya, kira-kira kalau menyanyikan itu lagunya bagaimana? Senang atau sedih? Senang, Pak. Senang, Pak. Nah, sekarang kita mempelajari kalau senang biasanya itu musik itu termasuk dalam kategori tangga nada apa itu? Mayor, Pak. Oh, mayor. Nah, pintar. Sekarang kita belajar untuk tangga nada mayor. Nah, coba. Nih. Nah, tangga nada mayor dan minor. Nah, ini ada ciri-cirinya. Nah, kira-kira kalau mayor tadi kita menyanyikan lagu apa, kering-kering sepeda. Satu tadi ada pesan atau riang gembira. Terus kalau menyanyi dengan penuh semangat, nanti susunan nadanya berjarak 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Terus diawali dengan nada do atau C. Kalau minor, berarti tangga nada diatonisnya itu sangat sedih, kurang bersemangat, sifatnya sedih, berjarak 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Terus sering diawali dan diakhiri dengan nada la atau a. Nah, sekarang sebelum ini, nanti kalian sudah melihat ciri-cirinya. Coba saya ingin bertanya, Indi, ayo coba yang lagu berangga nada mayor kira-kira apa saja? Tadi kan senang, sing semangat, kira-kira satu aja. Lagu yang bertangga nada mayor. Apa ya, Pak? Ya, sing kalau menyanyikan semangat, senang itu kira-kira apa? Kalau balon Naik ke puncak gunung bisa, Pak. Farida? Naik ke puncak gunung bisa. Oh, naik ke puncak gunung, malah karena suasana Otong senang. Ansa, Pak. Nah, terus sekarang yang Di sini senang, Pak. yang sedih, yang minor. Ria, coba yang lagu minor. Lagu sedih, lagu Kasih ibu. Kasih Ibu. pada deta. Oke, berarti sudah paham ya? Nyanyi, Pak. Nyanyi lagi. Berarti Nyanyi, Pak. Nyanyi lagi, Paham, Pak. tapi karena waktunya ini habis. Kasih ibu, Pak. Karena waktunya ini habis, ini kan mau bel. Berarti untuk tugas kalian di rumah itu nanti silakan memvideo dirinya menyanyi lagu bertangga nada mayor yang sudah saya ajarkan tadi, yaitu momo ada. Nah, itu kucing atau sapi tadi ya. Nah, itu nanti silakan di video kemudian dikirim lewat WA saya ya. Tanya, Pak. Tanya, Pak. Baik, Kalau Pak. Ada nyanyi, yang bertanya? kalau nyanyi, saya, Pak. Kalau Ada yang nyanyi bertanya lagi? gerak-gerakan tidak. Kalau nyanyi Oh, dikasih jangan. Itu lebih bagus, itu nanti nilainya lebih bagus. Itu kalau ada ekspresi, ada gerakannya, itu nilainya bagus ya. Ini ya. Terus sekarang sudah. Nah, jadi nanti setelah ini saya akan membagi lewat evaluasi lewat Google Form. Silakan dikerjakan. Sehabis ini nanti linknya saya kirim lewat WA. WA-nya grup kelas itu saya kirim, silakan dikerjakan, saya tunggu jam 12 ya. Jadi jangan main dulu, jangan dikerjakan dulu, sehabis itu sudah boleh baru mainnya. Dari apa? Dari pelajaran tadi, berarti bisa kita rasakan kita belajar dengan teks non fiksi. Nah, berarti non fiksi tadi adalah teks yang berisi
Cerita Cerita, Pak. Terus kemudian kita belajar juga tentang hewan-hewan. Ada hewan termasuk apa tadi? Yang pertama Oke, terus yang terakhir adalah belajar apa? Lagu tangga nada. Musik, Pak. Mayor dan minor. Ya, karena waktu kita sudah istirahat. sekarang untuk pembelajaran kita akhiri. Sebelum kita akhiri, tolong dipimpin doa dulu. Doa penutup untuk ketua kelasnya. Yuk. Ketua kelasnya, pimpin doa penutup. Ya, kita sudah selesai. Mari kita berdoa, teman-teman, ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih untuk pelajaran hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat juga dan jangan lupa tugasnya dikerjakan sekarang setelah ini ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.